Cerita ini berawal dari sebuah warung sate Madura di pinggiran Bekasi yang selalu ramai setiap malam. Padahal warung lain di sekitar sepi. Banyak orang bilang sate di sana rasanya luar biasa enak, bahkan bikin nagih. Tapi lama-kelamaan muncul kejadian aneh. Pelanggan yang sering makan di sana tiba-tiba hilang tanpa jejak. Warga curiga. Apalagi setiap malam Jumat selalu terdengar suara kambing melenguh dari arah warung. Padahal warung itu sudah tutup. Sampai akhirnya seorang pemuda bernama Raffi yang kos di dekat situ nekat menyelidiki dan menemukan rahasia mengerikan di balik kesuksesan warung sate Madura itu. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Waktu itu aku baru pindah kos ke daerah Bekasi Timur, daerah yang katanya ramai dan strategis. Kosanku kecil, cuma satu kamar sempit dengan kasur busa dan kipas angin tua di pojok. Tapi buatku yang baru pindah kerja, itu sudah cukup nyaman. Di depan kos, ada deretan warung makan sederhana yang berjejer di sepanjang jalan kecil. Ada warung nasi uduk, mie ayam, warteg, dan di ujung paling ramai, ada satu warung sate Madura yang selalu penuh orang. Pelang kayunya bertuliskan, Sate Madura Pak Samad, asli Pamekasan. Entah kenapa, dari jam 6 sore sampai hampir tengah malam, warung itu nggak pernah sepi. Motor parkir sampai menutupi jalan. Asap sate mengepul ke udara, baunya nyebar kemana-mana, sampai ke kamarku di lantai 2. Setiap kali angin lewat, aroma bumbu kacang yang dibakar itu seperti memanggil-manggil. Rasanya mustahil buat nggak penasaran. Suatu malam, setelah pulang kerja, aku akhirnya mutusin buat mampir. Waktu itu sekitar jam setengah 9 malam. Lampu-lampu jalan mulai redup, tapi warung Pak Samad justru makin terang dan ramai. Di depannya, bara arang menyala merah menyala, menyoroti wajah Pak Samad yang penuh keringat. Dia orangnya ramah, berkulit gelap, dengan kumis tebal dan senyum yang selalu menempel di wajahnya. Tapi entah kenapa, senyum itu terasa aneh, kayak senyum yang dipaksakan, atau malah kayak menutupi sesuatu. Begitu aku duduk, pelayan langsung nyamperin. "Satenya berapa porsi, Mas?" katanya. "Cepat." "Satu dulu deh," jawabku. Nggak sampai 5 menit, satenya udah datang. Aku heran, kok cepat banget? Biasanya sate bakar lama, tapi ini kayak udah siap dari tadi. Begitu aku gigit pertama kali, rasanya luar biasa. Dagingnya empuk banget, kayak baru disembelih. Bumbunya gurih, manisnya pas, sambalnya nagih. Aku sampai nggak sadar udah habis 1 porsi. Tanpa mikir, aku pesan lagi. Tapi di tengah kelezatan itu, ada sesuatu yang bikin aku merinding. Dari arah dapur, ada kain putih panjang tergantung menutupi sebagian ruangan. Kupikir itu tirai, tapi waktu angin malam lewat, kain itu bergerak pelan. Di baliknya, aku sempat lihat bayangan hitam besar. Kayak tubuh manusia tapi posturnya tinggi banget, kayak nggak wajar. Aku langsung berhenti makan sejenak. Kutatap ke arah dapur, tapi bayangan itu udah nggak ada. Yang tersisa cuma suara desisan bara, arang dan bunyi tusukan daging. Aku sempat mikir mungkin itu cuma halusinasi karena kecapekan. Tapi begitu aku lanjut makan, bulu kudukku berdiri lagi. Dari balik tirai itu, aku dengar suara kayak orang ngeluh pelan. Nggak jelas, tapi nadanya sedih. Aku menoleh ke sekitar. Tapi semua pelanggan biasa aja, sibuk makan. Seolah cuma aku yang dengar suara itu. Selesai makan, aku bayar ke kasir. Di dekat meja kasir, aku lihat toples kaca besar berisi sambal kacang. Tapi di dasar toples itu, ada sesuatu yang bentuknya aneh, kayak potongan tulang kecil. Aku perhatiin sebentar, tapi tiba-tiba Pak Samad nyeletuk dari belakang. "Enak, Mas. Besok mampir lagi ya, sate kita bikin lagi." Nada suaranya datar, tapi matanya tajam banget. Kayak nembus ke pikiranku. Aku cuma senyum kaku, lalu buru-buru pergi. Malam itu, di kamar kos, aku masih kebayang-bayang aroma satenya. Anehnya, rasanya masih di lidah, kayak belum hilang. Tapi bersamaan dengan itu, muncul juga rasa nggak nyaman. Aku coba tidur, tapi malah kebangun berkeli-keli karena bau sate bakar yang entah dari mana datangnya. Padahal jendela udah aku tutup rapat. Sekitar jam 2 pagi, aku baru bisa terlelap. Tapi tidurku nggak tenang. Dalam mimpiku, aku duduk di warung itu lagi. Asapnya tebal banget sampai susah bernapas. Di depan, ada arang menyala dan tusukan sate yang dipanggang. Aku lihat tangan Pak Samad sibuk membolak-balik daging itu. Tapi waktu aku perhatiin, daging yang ditusuk bukan daging kambing. Warnanya lebih pucat, bentuknya aneh, kayak jari manusia. Aku mau teriak, tapi mulutku terkunci. Dari belokong, ada sosok tinggi besar datang mendekat. Matanya merah, kulitnya hitam,
dan di lehernya ada kalung dari gigi manusia. Dia berdiri tepat di belakang Pak Samad, lalu menatap ke arahku. "Enak kan?" katanya dengan suara serak. Aku langsung kebangun dengan keringat dingin mengucur dari dahi. Jantungku berdetak cepat. Aku lihat jam, masih jam 3 pagi. Tapi yang bikin aku makin merinding, aroma sate bakar itu masih tercium kuat di kamar. Aku keluar ke balkon kos buat lihat sekitar. Tapi warung Pak Samad gelap total. Nggak ada tanda kehidupan. Tapi dari arah dapur belakang warung itu, aku bisa lihat cahaya kecil bergerak-gerak, kayak lilin yang menyala. Aku bengong lama, ngerasa kayak lagi ngelihat sesuatu yang nggak seharusnya kulihat. Cahaya itu perlahan padam. Tapi sebelum hilang sepenuhnya, aku jelas dengar suara lirih seperti orang ketawa pelan. Hehe. Besok paginya, aku cerita ke teman kos. Namanya Joko. Dia orang Bekasi asli. Begitu dengar ceritaku, dia cuma ngakak. "Udahlah Raf, lo kebanyakan nonton film horor. Warung itu emang rame karena enak. Udah dari dulu." Aku berusaha percaya, tapi dalam hati kecilku, ada sesuatu yang bilang kalau semua ini nggak wajar. Malam berikutnya, aku lewat depan warung sepulang kerja. Ramai lagi. Seperti biasa, tapi kali ini aku memperhatikan lebih detail. Semua pelanggan makan dengan lahap. Tapi ada satu hal yang bikin aku nggak bisa tenang. Wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Seolah-olah mereka makan tanpa sadar. Aku lihat ke arah dapur lagi. Kain putih itu masih tergantung di tempat yang sama. Dan kali ini, aku yakin banget ada sesuatu di baliknya. Bayangan besar itu muncul lagi. Tapi kali ini bergerak perlahan. Seperti melambaikan tangan ke arahku. Aku langsung jalan cepat. Pura-pura nggak lihat, tapi langkahku terasa berat. Kayak ada yang ngikutin dari belakang sampai di kos. Aku masih bisa dengar suara arang yang menyala dan suara tusukan sate. Padahal, jaraknya udah jauh. Aku masuk kamar, nutup pintu rapat, tapi jantungku berdegup kencang. Aku duduk di kasur, memandangi tangan sendiri. Rasanya aneh, kayak ada panas di kulit, seperti bekas bara yang baru menyentuh. Aku coba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, bayangan daging sate itu muncul lagi. Rasanya nikmat, tapi juga mengerikan. Sampai aku akhirnya sadar, rasa enak yang luar biasa itu kayak ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang gak seharusnya dimakan manusia. Malam itu aku berjanji gak bakal makan di warung Pak Samad lagi. Tapi entah kenapa, setiap kali lewat depan warung itu, langkahku berat untuk menolak. Bau satenya selalu terasa menggoda, seperti memanggil dari jauh. Kadang aku dengar suara di telingaku sendiri. Lembut tapi jelas. "Ayo, makan lagi, masih ada yang belum kamu cicip." Dan setiap kali suara itu muncul, bulu kuduku berdiri, jantungku berdetak makin cepat, dan aku mulai merasa, mungkin bukan aku yang menginginkan sate itu, tapi ada sesuatu yang ingin aku datang lagi. Sesuatu yang bersembunyi di balik kain putih di dapur itu. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, suasana di sekitar kosanku mendadak berubah. Biasanya orang-orang ramai ngobrol di depan, tapi kali ini semua terlihat lebih tenang, bahkan cenderung waspada. Dari obrolan tetangga, aku baru tahu kalau ada seorang pengemudi ojek online bernama Yanto yang hilang. Katanya, Yanto adalah pelanggan tetap warung sate Madura Pak Samad. Aku sempat dengar dari ibu warung sebelah. Yanto itu sering banget mampir ke warung Pak Samad setiap malam setelah ngojek. Orangnya ramah suka bercanda dan dikenal baik sama warga sekitar. Tapi entah kenapa, sejak 3 malam lalu, dia nggak pulang ke rumah. Istrinya, Budini, sempat bilang ke warga, kalau terakhir kali Yanto ngabarin lewat chat, sekalian beli sate Madura, nanti aku bawa pulang. Setelah pesan itu, HP-nya mati total. Berita itu cepat nyebar. Warga mulai curiga, tapi mereka cuma bisik-bisik. Ada yang bilang Yanto kabur karena punya masalah keuangan. Ada juga yang bilang mungkin dia kecelakaan di jalan. Tapi anehnya, nggak ada laporan kecelakaan sama sekali malam itu. Semua terasa ganjil. Apalagi buatku yang tahu gimana anehnya warung itu. 2 hari kemudian, polisi datang ke lokasi. Mereka memeriksa warung Pak Samad. Aku sempat lihat dari jauh, lewat jendela kamar kosku. Ada 2 polisi yang buka-buka dapur belakang, bahkan sempat mengangkat kain putih yang biasa tergantung di sana. Tapi cuma sebentar, lalu mereka keluar sambil ngobrol pelan dengan Pak Samad dari raut wajahnya. Seolah nggak ada yang mencurigakan. Sore harinya, warung itu buka lagi. Lampu dinyalakan, arang disiapkan, dan seperti tak terjadi apa-apa, pelanggan mulai datang. Anehnya, malah makin ramai. Aku sempat berpikir, bagaimana bisa orang-orang tetap makan dengan santai di tempat yang barusan diperiksa polisi karena dugaan hilangnya orang. Tapi begitulah manusia. Kadang rasa lapar lebih besar daripada rasa takut. Malamnya, aku nggak bisa tidur. Aku duduk di balkon kos, memperhatikan warung itu dari jauh. Sekitar jam 11 malam, warung mulai sepi. Satu persatu pelanggan pergi. Tapi yang membuatku heran,
Lampu warung tetap menyala terang. Jam udah hampir setengah 12. Dan dari tempatku, aku masih bisa lihat sosok Pak Samad mondar-mondir di dalam. Dia kelihatan seperti sedang menyiapkan sesuatu. Aku lihat tangannya memegang tusukan sate, tapi nggak ada pelanggan lagi. Cuma dia sendiri di sana. Lalu aku perhatikan, dia duduk menghadap ke arah kursi yang kosong, seolah ada orang lain di depannya. Dia seperti sedang bicara. Mulutnya bergerak-gerak, tapi nggak ada suara yang keluar. Entah kenapa, suasana malam itu terasa sangat berat. Angin berhenti bertiup, jalanan sepi, dan dari arah warung itu muncul asap tebal. Tapi bukan asap biasa. Warnanya lebih gelap, kayak abu-abu kehitaman, dan baunya amis. Bukan amis daging kambing atau ayam, tapi amis darah yang basi. Aku sampai menutup hidung. Asap itu makin lama makin pekat, naik ke langit dan menutupi cahaya lampu jalan di sekitar. Aku sempat memicingkan mata, dan di tengah asap itu, aku seperti melihat sesuatu bergerak. Bentuknya samar, tinggi, kurus, dan kepalanya miring ke satu sisi. Aku nggak tahu itu bayangan, pantulan cahaya, atau memang sesuatu yang nyata. Tapi jelas sosok itu berdiri di samping Pak Samad. Aku ngerasa dada sesak, napasku berat, jantung berdetak cepat. Aku pengen teriak, tapi nggak bisa. Entah kenapa, pandanganku seperti terkunci ke arah warung itu. Dalam hati aku terus berdoa, "Ya Allah, semoga itu cuma bayangan." Tapi sesaat kemudian, seolah-olah sosok itu menoleh ke arahku. Aku langsung mundur ke belakang dan menutup gorden jendela. Keringat dingin bercucuran, meski kipas di kamarku menyala kencang. Aku coba tenangkan diri, tapi bau amis itu masih terasa, seolah-olah mengikuti sampai ke dalam kamar. Aku sempat merasa kayak ada yang berdiri di luar pintu kamarku. Suara langkah kecil terdengar, sedikit pelan tapi jelas. Kupaksakan diri buat keluar kamar. Kubuka pintu perlahan. Gak ada siapa-siapa di lorong kos. Tapi anehnya, lantai depan kamarku basah seperti bekas tumpahan cairan. Dan baunya, bau darah. Aku mundur pelan, nutup pintu lagi, dan ngelihat ke tangan sendiri. Getarannya gak berhenti. Keesokan paginya, suasana Bekasi masih sama. Tapi berita soal Yanto makin ramai. Istrinya datang ke lokasi lagi, nangis di depan warung Pak Samad sambil nibut-nibut nama suaminya. "Pak Samad, tolong, suami saya terakhir ke sini." Suaranya parau. Tapi Pak Samad cuma berdiri di depan warung, menatapnya dengan wajah datar. Gak ada rasa bersalah sedikit pun. Yang bikin aku makin ngeri, malam itu warungnya buka lagi seperti biasa. Warga sekitar ada yang nyeletuk, orang rezekinya Pak Samad tuh kuat, padahal baru aja ada kejadian gitu. Tapi aku tahu, ini bukan soal rezeki. Ada sesuatu yang lebih gelap dari itu. Aku makin gak tenang. Setiap kali aku lihat ke arah warung itu, rasanya kayak ada yang menatap balik dari balik tirai dapur. Malam keempat setelah Yanto hilang, kali ini sekitar jam 1 pagi. Semua lampu kos udah padam, tapi dari warung itu masih kelihatan cahaya redup seperti lilin menyala di dalam. Aku ambil senter kecil, lalu dari jendela aku sorot pelan ke arah warung. Cahayanya menyorot ke bagian dapur. Dan di sana, aku lihat bayangan seseorang berdiri tegak, tapi bukan Pak Samad. Tubuhnya lebih kecil, seperti orang lain. Bayangan itu nggak bergerak, cuma berdiri diam, tapi kepalanya sedikit miring ke satu sisi. Aku menelan ludah, mencoba memastikan apa itu benar manusia. Tapi begitu aku sorot lebih lama, bayangan itu perlahan menghilang. Lalu muncul lagi di sisi lain. Aku panik, matiin senter, dan mundur dari jendela. Saat itu, aku mendengar suara samar dari arah luar. Suara laki-laki memanggil pelan, "Tolong aku." Aku membek. Suara itu nggak asing, lembut tapi penuh penderitaan. Aku yakin itu suara Yanto. Aku pernah dengar waktu dia ngobrol sama pelanggan lain di warung itu. Aku nekat buka gorden sedikit, dan di luar sana, tepat di depan warung Pak Samad, aku lihat sosok samar berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Bajunya mirip jaket ojek online, tapi wajahnya pucat banget, seperti nggak punya darah. Sosok itu menatap ke arahku beberapa detik sebelum perlahan mundur dan hilang di balik warung. Aku nggak bisa tidur malam itu. Di kepala cuma terbayang wajah Yanto dan warung sate itu. Besok paginya aku sempat lewat ke sana waktu berangkat kerja. Warungnya tutup, tapi di tanah depan dapur, aku lihat bekas noda merah kecoklatan seperti bekas darah yang udah mengering. Aku juga perhatiin ada lalat-lalat kecil berterbangan di sekitar ember yang diletakkan di belakang. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan bahwa pelanggan warung Pak Samad sering gonta-ganti. Ada wajah baru setiap malam, tapi jarang banget aku lihat orang yang sama datang 2 kali. Seolah-olah yang makan di situ nggak pernah kembali lagi. Dan yang lebih aneh, setiap malam Jumat, warung itu buka lebih lama dari biasanya. Bahkan sampai lewat jam 2. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Tapi hatiku bilang satu hal, Yanto bukan hilang di jalan. Dia hilang di warung itu. Dan setiap kali aku mencium aroma sate Madura di udara malam Bekasi, aku ngerasa seperti sedang mencium bau dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar daging yang dibakar. Sesuatu yang hidupnya udah diambil untuk jadi bagian dari kelezatan itu. Dan entah kenapa, di setiap hembusan angin malam, aku selalu dengar suara lirih dari kejauhan. Malam Jumat itu masih teringat jelas di kepalaku. Udara Bekasi yang biasanya panas, malam itu terasa aneh dingin menusuk. Padahal nggak hujan sama sekali. Jam di dinding menunjukkan pukul 00,57. Aku yang niatnya cuma mau nonton film horor malah berakhir ngerasain horor sungguhan malam itu. Awalnya cuma suara kambing. Pelan, tapi jelas banget. Mbe. Suaranya terdengar dari arah warung sate Pak Samad. Padahal aku tahu banget di situ nggak ada kandang atau hewan apapun. Di deretan itu cuma ada warung, tukang tambal ban, dan kontrakan sepi yang udah lama kosong. Tapi suara kambing itu terus kedengeran. Makin lama makin keras. Aku coba matiin suara TV, berharap telingaku salah dengar. Tapi ternyata, enggak. Suaranya malah makin dekat. Mbe. Lalu tiba-tiba berubah pelan-pelan jadi suara orang nangis lirih. Aku berdiri pelan, jalan ke arah jendela. Lampu di luar kos temaram. Tapi aku bisa lihat bayangan samar dari arah warung Pak Samad. Lampu warungnya masih nyala, padahal udah lewat jam pertama, biasanya jam segitu udah tutup. Tapi malam itu enggak, aku berusaha ngintip dari balik gorden. Pelan banget supaya enggak ketahuan. Dan disitulah aku lihat sesuatu yang bikin tenggorokanku kering. Pak Samad keluar dari dapur warung, bawa ember besar warna hitam. Tangannya gemetar waktu dia menuang isi ember itu ke tanah belakang warung. Dari jarak kosku yang enggak terlalu jauh, aku bisa lihat cairannya kental dan menghitam. Tapi bukan cuma warnanya. Baunya juga langsung nyengat banget sampai ke arah kamarku. Amis, tapi bukan amis daging kambing. Amisnya lebih tajam. Karakter. Aku buru-buru tutup hidung pakai kaos. Tapi rasa mual udah keburu naik. Pak Samad berdiri lama di situ. Tangannya gemetar. Terus dia nyiram tanah sambil baca sesuatu. Suaranya kayak mantra. Pelan tapi jelas nadanya bergetar. Aku nggak ngerti kata-katanya. Tapi bulu kuduku langsung berdiri. Lalu dari arah dapur warung, aku lihat sesuatu bergerak. Awalnya kukira cuman bayangan, tapi makin lama makin jelas. Bayangan itu tinggi, besar, dan anehnya gerakannya nggak seperti manusia. Dia merayap keluar, melata di tanah kayak ular, tapi tubuhnya besar dan panjang. Bagian atasnya mirip manusia, tapi dari pinggang ke bawah gelap pekat, kayak kabut tebal yang hidup. Aku sampai nggak sadar napasku tertahan. Aku mundur pelan, jantung rasanya mau copot. Dari celah gorden, aku masih bisa lihat Pak Samad berdiri di depan makhluk itu. Dia tunduk, lalu bicara dengan nada rendah, kayak sedang melapor. Makhluk itu mendekat pelan, wajahnya samar, tapi matanya merah menyala kayak bara api. Dan setiap kali ia membuka mulut, terdengar suara lengking aneh, campuran antara suara ular dan manusia. Aku refleks mundur dan langsung jatuhin remote TV. Suaranya jatuhnya keras banget di lantai. Katak, aku panik langsung matiin lampu kamar dan bersembunyi di balik kasur. Napasku ditahan sekuat tenaga. Dari luar, aku dengar langkah kaki pelan mendekat ke arah kos. Lantai ubin di depan kamar berderit. Suaranya jelas banget. Aku cuma bisa berdoa dalam hati, jangan sampai pintu kamarku diketuk. Tapi beberapa detik kemudian, ada suara ketukan pelan. Tok, tok, kuma 2 kali. Tapi cukup buat jantungku berhenti sesaat. Aku diam, nggak berani gerak. Gak berani napas keras. Suasana hening banget. Cuma ada suara detak jam dinding. Setelah beberapa detik, nggak ada suara lagi. Tapi waktu aku beranikan diri ngintip dari lubang pintu, nggak ada siapapun di luar. Aku kembali ke jendela, pelan-pelan buka sedikit gordennya. Warung itu udah gelap, lampunya padam total. Tapi dari arah belakangnya, aku masih bisa lihat asap hitam mengepul naik ke langit. Asapnya tebal dan bergerak kayak hidup, seolah menggulung diri sendiri sebelum hilang. Aku nggak bisa tidur sampai pagi. Setiap kali mataku hampir merem, bayangan tubuh besar itu muncul lagi di kepalaku. Suara embek yang berubah jadi jeritan manusia itu terus terngiang. Besok paginya aku coba pura-pura tenang dan jalan ke warung buat beli sarapan. Pagi-pagi biasanya Pak Samad baru bersihin peralatan, tapi pagi itu warungnya udah buka. Anehnya, tanah belakang warung yang semalam disiram cairan hitam itu udah rata, kayak habis digemburkan. Tapi warnanya beda, lebih gelap dari tanah sekitarnya. Dan lembab banget. Aku berusaha sok santai. Pagi, Pak, kataku. Pak Samad menoleh. Senyumannya lebar tapi aneh. Matanya merah kayak kurang tidur. Pagi Narafli, sarapan sate ya? Aku cuma geleng. Enggak, Pak. Cuma lewat aja. Dia cuma ketawa kecil. Tapi suaranya berat banget. Iya, lewat aja dulu.
Tapi nanti malam balik lagi ya. Sate baru, dagingnya segar. Kata segar itu entah kenapa bikin bulu kuduku berdiri. Aku buru-buru pamit, gak berani lama-lama. Tapi waktu aku udah jalan beberapa meter dari warung, aku lihat di bawah meja warungnya ada bekas darah kering. Cuma sedikit, tapi jelas banget warna coklat kehitaman itu. Sepanjang hari aku gak tenang. Di kepalaku terus terbayang apa yang kulihat semalam. Apa mungkin cairan hitam itu darah? Atau sesuatu yang lebih mengerikan? Dan siapa makhluk besar yang muncul dari dapur itu? Malam harinya sekitar jam 9, warung itu mulai ramai lagi. Orang-orang datang seperti biasa, ketawa, ngobrol, makan sate dengan lahap tanpa tahu apa yang terjadi di balik dapur itu. Aku duduk di balkon kos, memperhatikan dari jauh. Di antara ramainya pembeli, aku sempat lihat seorang pria baru datang, mungkin pelanggan baru. Dia pesan banyak banget, sampai 5 porsi. Tapi setelah itu, aku nggak pernah lihat dia keluar lagi. Jam udah lewat tengah malam. Warung mulai sepi. Tapi anehnya, motor si pria itu masih terparkir di depan warung. Aku tahu itu motornya, karena helmnya masih tergantung di spion. Aku nunggu sampai jam 2, tapi nggak ada siapapun yang keluar. Tiba-tiba aku lihat bayangan besar lagi di dapur. Sama seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini lebih jelas. Bentuk tubuhnya lebih tinggi, lebih kokoh. Dari mulutnya keluar asap hitam tebal, dan Pak Samad berdiri di depannya sambil menunduk. Lalu aku dengar suara aneh seperti orang makan, kunyahan keras dan basah. Aku langsung mundur dan menutup mata. Rasanya pengen kabur malam itu juga. Tapi tubuhku lemas. Aku tahu kalau aku buka jendela lagi, mungkin aku bakal lihat hal yang gak bakal bisa aku lupain seumur hidup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar. Mungkin sate Madura yang rasanya luar biasa itu bukan cuma karena bumbu rahasia, tapi karena ada bahan lain di balik kenikmatannya. Sesuatu yang seharusnya gak pernah dimakan manusia. Malam Jumat itu jadi awal dari mimpi burukku di Bekasi. Karena setelah malam itu, aku tahu sesuatu dari warung itu sudah mulai memperhatikan aku. Malam itu masih aku ingat jelas. Setelah beberapa hari dihantui mimpi dan bayangan dari warung sate itu, akhirnya aku memutuskan untuk nggak diam aja. Aku nggak mau terus-terusan diteror rasa penasaran yang berubah jadi ketakutan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung sate Pak Samad. Tapi aku juga tahu, aku nggak bisa melakukannya sendirian. Aku akhirnya ngajak teman kosku, Joko. Dia anaknya cuek tapi berani. Dan kebetulan dia juga sering makan di warung itu. Waktu aku cerita sedikit soal hal-hal aneh yang aku lihat, Joko awalnya ketawa. Paling lu kebanyakan nonton film horor, Vi, katanya sambil nyalain rokok. Tapi waktu aku jelasin tentang cairan hitam, suara kambing yang berubah jadi jeritan, dan bayangan besar yang melata kayak ular dari dapur, dia jadi dayam. Ya udah, kalau lo beneran pengen buktiin, malam minggu ini kita ke sana. Gue temenin. Akhirnya malam minggu itu datang. Sekitar jam 8, kami berdua jalan ke warung sate Pak Samad. Dari jauh aja, udah kelihatan ramai banget. Motor berjejer di pinggir jalan. Aroma daging bakar nyebar kemana-mana. Bikin perut lapar, tapi entah kenapa perasaan aku malah gak enak. Suasananya beda ramai, tapi sepi dalam arti lain. Begitu kami duduk, aku langsung ngerasa hawa dingin aneh nyelimuti tempat itu. Nggak seperti warung biasa yang biasanya penuh canda pelanggan. Di sini orang-orang makan dalam diam. Sendok garpu sesekali beradu dengan piring, tapi nggak ada obrolan, nggak ada tawa. Dan satu hal yang bikin aku merinding, wajah-wajah mereka datar. Tatapannya kosong kayak orang nggak sadar apa yang lagi mereka lakukan. Aku melirik ke Joko. Dia juga kelihatan gelisah. Lo lihat nggak? Bisikku pelan. Dia cuman angguk pelan tanpa menatapku. Matanya malah tertuju ke arah dapur. Ada bau aneh, Vi. Lo cium nggak? Katanya pelan. Aku coba hirup udara. Dan benar di balik aroma sate yang enak itu, ada bau lain. Bau amis, tajam dan bikin mual. Kami pura-pura makan seperti biasa. Aku pesan seporsi sate ayam. Joko pesan sate kambing. Tapi saat sate kami datang, aku perhatiin dagingnya. Warnanya agak beda. Lebih gelap dari biasanya. Dan entah kenapa, bentuk potongannya nggak rapi seperti bukan dari daging biasa. Aku coba makan satu tusuk. Rasanya tetap enak, tapi anehnya lidahku terasa kebas. Beberapa menit kemudian, Joko izin ke belakang. Katanya mau ke kamar mandi. Aku tetap di meja. Berusaha tetap tenang sambil mengamati sekitar. Dari jauh, aku lihat Pak Samad terus mondar-mandir dari dapur ke meja pelanggan. Senyumnya lebar tapi nggak wajar. Dan setiap kali dia menatap seseorang, orang itu langsung tunduk. Aku mulai gelisah karena Joko nggak balik-balik. Waktu udah hampir 15 menit, aku mulai khawatir. Aku berdiri, pura-pura mau ke kasir buat bayar. Tapi mataku terus melirik ke arah pintu belakang yang menuju kamar mandi. Lampunya redup banget, dan di sana cuma ada tirai kain warna abu-abu. Tiba-tiba tirai itu bergerak pelan,
kayak ada angin dari dalam. Aku menatap ke sana tanpa sadar. Lalu, aku lihat bayangan kepala seseorang lewat di baliknya. Tapi tinggi banget, lebih tinggi dari manusia biasa. Aku refleks mundur satu langkah. Nggak lama kemudian, Joko muncul. Tapi Pukat Bang, bibirnya gemetar, matanya kosong, kayak baru lihat sesuatu yang nggak seharusnya dilihat manusia. Dia duduk pelan di kursi dan cuma bisa bilang dengan suara serak, "Raf, lo tahu, di belakang itu ada ember besar." Aku langsung tegang. Ember apa, Jo? Isinya darah kering, sama tulang kecil-kecil, kayak tulang jari manusia. Aku langsung diam. Tenggorokan rasanya kering banget. Aku bahkan lupa cara napas. Tapi sebelum sempat ngomong lagi, dari arah dapur muncul Pak Samad. Dia jalan pelan ke arah kami sambil senyum. Tapi bukan senyum biasa, itu senyum yang dingin banget. Dan matanya bukan merah karena kelilipan, tapi merah kayak habis nangis darah. "Mau tambah sate lagi, Mas?" Suaranya berat, dalam, dan terdengar bergema aneh di telingaku. Aku dan Joko langsung saling pandang. Aku paksa senyum. "Ah, enggak Pak, udah kenyang banget." "Mantap satenya," kataku sambil berdiri. Tanganku gemetar waktu keluarin dompet. Aku sengaja taruh uangnya di meja, lalu buru-buru narik tangan Joko keluar dari situ. Begitu udah cukup jauh, kami langsung jalan cepat tanpa ngomong sepatah kata pun. Joko cuma terus melirik ke belakang, seolah takut ada yang ngikutin. Sampai di kos, kami langsung kunci pintu rapat-rapat. Baru setelah itu Joko cerita lebih detail. Katanya waktu dia ke belakang, dia lihat pintu dapur kebuka sedikit. Dari selannya, dia lihat ember besar di lantai. Isinya cairan merah tua yang udah mulai mengering. Di sebelahnya ada potongan tulang-tulang kecil yang kelihatannya baru dibakar. Dan yang paling bikin dia hampir pingsan, dia lihat sesuatu kayak kepala manusia, tapi udah gosong dan menghitam di ujung meja potong. Aku langsung pucat denger itu. Aku nggak bisa mikir jernih. Tapi sebelum sempat nanya lebih jauh, Joko tiba-tiba bilang dia pusing banget dan badannya panas. Aku bantu baringin dia di kasur. Dan benar aja badannya demam tinggi banget. Malamnya, sekitar jam 2, Joko tiba-tiba bangun sambil teriak kecil. Keringatnya banyak banget. Aku langsung nyalain lampu. Dan dia kelihatan ketakutan. "Vi," dia bisikin gue. Katanya pelan. "Siapa, Jo?" tanyaku. Dia gemetar. Wanita berambut panjang, mukanya hancur, matanya kosong. Dia bisikin di telinga gue. Katanya, "Aku menelan ludah." Katanya, "Apa?" Dia butuh tumbal baru. Aku langsung merinding parah. Joko tiba-tiba nangis tanpa suara, terus bilang dia mimpi berdiri di dapur warung itu. Di sana, dia lihat Pak Samad berdiri di depan sosok besar melata yang sama kayak yang pernah aku lihat. Di sebelahnya ada wanita itu berambut panjang, pakai kebaya lusuh, wajahnya rusak kayak terbakar. Dia ngelihat ke arah Joko dan senyum, lalu bilang dengan suara serak, "Kamu selanjutnya." Aku nggak tahu harus ngapain. Aku cuma bisa duduk di samping Joko sambil terus berdoa. Tapi sepanjang malam itu, suhu tubuhnya makin panas. Kadang dia teriak-teriak sendiri bilang, "Jangan, aku nggak mau." Aku panik. Akhirnya subuh-subuh aku bawa dia ke klinik dekat kos. Dokternya bilang cuma demam biasa. Tapi aku tahu ini bukan demam biasa. 3 hari kemudian, Joko belum sembuh juga. Setiap malam dia teriak-teriak. Dan katanya tiap dia tidur, wanita itu selalu datang dan berdiri di ujung kasurnya. Aku bahkan sempat dengar dia ngomong dalam tidur, kayak orang sedang berbicara sama seseorang yang gak kelihatan. Dan yang paling aneh, malam keempat, waktu aku lagi jagain dia, aku cium bau sate terbakar dari arah jendela. Padahal udah tengah malam dan warung Pak Samad harusnya tutup. Tapi pas aku ngintip keluar, dari jauh aku lihat warung itu terang lagi. Api bakaran menyala, dan di depannya berdiri Pak Samad. Tapi bukan sendirian. Di sebelahnya ada sosok wanita berambut panjang, pakai kebaya lusuh. Mereka berdua berdiri menghadap ke arah kosku. Saat itu aku sadar, kami udah terlalu jauh masuk ke dalam rahasia yang seharusnya nggak kami tahu. Dan mungkin satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan menjadi bagian dari pesugihan itu sendiri. Pagi itu, udara Bekasi terasa lebih lembab dari biasanya. Langit mendung, sinar matahari samar-samar menembus awan. Aku berdiri di depan kos, menatap ke arah warung sate Madura Pak Samad yang untuk pertama kalinya terlihat sepi. Biasanya jam segitu, meski pagi, masih ada sisa aroma sate semalam. Tapi hari itu, suasananya berbeda, hening, dingin, dan mencekam. Aku tahu aku nggak boleh datang ke sana lagi. Setelah kejadian Joko yang terus-terusan demam dan diteror mimpi wanita berambut panjang, aku harusnya berhenti. Tapi rasa penasaran itu seperti api kecil yang gak bisa padam. Aku pengen tahu, apa sebenarnya yang terjadi di balik dapur warung itu? Apa yang disembunyikan Pak Samad? Sekitar jam 6 pagi, aku jalan pelan ke arah warung.
Jalanan masih sepi. Beberapa pedagang keliling baru lewat, dan tukang sayur belum muncul. Warung Pak Samad tertutup setengah. Tapi aku bisa lihat dari sela papan. Di dalamnya masih berantakan. Piring-piring belum dicuci, dan ada sisa bara di tempat bakaran. Aku melangkah ke belakang warung, berusaha nggak menimbulkan suara di sana. Aku lihat area sempit dengan beberapa barang bekas, ember, jerigen kosong, dan kain putih tergantung di tali jemuran. Tapi di sudut belakang, di bawah pohon pisang yang tumbuh liar, aku melihat sesuatu. Sebuah sumur kecil, ditutup papan kayu dan ditindih batu bata. Dari celah papan itu, keluar bau aneh busuk, tajam dan amis. Bau itu berbeda dengan bau daging busuk biasa. Ini lebih menusuk, lebih hidup. Jantungku langsung berdebar keras. Tapi entah kenapa, ada dorongan dalam diriku buat mendekat. Aku jongkok di samping sumur itu. Kain putih yang menutupi sebagian papan sudah kotor. Ada bercak merah kecoklatan di beberapa bagian. Aku pelan-pelan angkat kainnya, lalu geser papan kayu yang menutupi mulut sumur. Begitu terbuka, aku langsung menutup hidung. Bau busuknya luar biasa. Tapi bukan cuma baunya, pemandangannya yang bikin aku hampir muntah. Di dalam sumur itu, aku lihat sesuatu mengapung di air yang keruh. Potongan tubuh manusia, bercampur dengan tulang-tulang kecil yang sepertinya tulang kambing. Ada tangan, jari, bahkan bagian kepala yang udah hancur. Air di sumur itu berwarna hitam pekat, seperti bercampur darah dan tanah. Di dinding sumur, aku bisa lihat bekas goresan kuku, seolah seseorang pernah berusaha naik tapi gagal. Aku mundur, pelan, tangan gemetar, keringat dingin menetes dari pelipis. Aku pengen lari, tapi kaki rasanya berat banget. Napasku tersengal-sengal, pandanganku kabur. Dan saat aku mulai berbalik, aku dengar suara langkah kaki di belakang. Pelan, makin dekat. Lalu suara berat itu terdengar jelas banget di telingaku. "Loh, Mas Raffi pagi-pagi udah main kesini?" Aku langsung membeku. Itu suara Pak Samad. Perlahan aku menoleh, dan benar saja dia berdiri di sana. Mengenakan baju koko lusuh dan sarung. Wajahnya pucat, tapi senyumnya lebar banget. Senyum yang sama kayak waktu dia nawarin sate beberapa malam lalu. Tapi ada sesuatu di matanya. Matanya nggak seperti manusia. Putihnya udah berubah ke kuningan, dan pupilnya kecil seperti mata kambing. Pak, saya cuma lewat. Tadi lihat warungnya masih tutup." Aku berusaha ngomong normal, tapi suaraku bergetar. Pak Samad melangkah pelan ke arahku. "Oh, gitu. Tapi kenapa lewatnya ke belakang, Mas?" Katanya masih sambil senyum. Tangannya gemetar, tapi genggamannya di ujung sarungnya kuat banget. Aku mundur satu langkah. "Hehe, salah jalan, Pak. Saya kira ini jalan ke samping," jawabku gugup. Dia diam beberapa detik, lalu tiba-tiba tertawa kecil, tapi tawanya berat. Seperti keluar dari dua suara sekaligus, suara manusia dan sesuatu yang lain. "Nggak apa-apa, Mas Raffi. Kadang orang memang suka penasaran. Tapi nggak semua rahasia pantas dilihat." "Loh," katanya pelan, sambil menatap sumur di belakangku. Aku menelan ludah, pelan-pelan mundur lagi. Tapi sebelum aku sempat kabur, dia mendekat dan menepuk pundakku. Tangannya dingin banget, kayak baru diambil dari kulkas. "Udah lihat sesuatu ya?" katanya sambil menatapku lurus. Aku nggak berani jawab. Tubuhku gemetar, dan aku bisa ngerasain hawa aneh di sekitarku kayak udara tiba-tiba berat. Dari arah sumur, terdengar suara bluk-bluk pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam air hitam itu. Aku langsung dorong tubuhku, mundur dan lari secepatnya keluar dari belakang warung. Tapi begitu aku sampai di ujung gang, aku refleks nengok ke belakang, dan disitulah aku hampir jatuh. Pak Samad berdiri di depan warung, masih pakai baju koko lusuh itu. Dia melambaikan tangan sambil senyum lebar, tapi di sampingnya muncul bayangan hitam tinggi besar. Bentuknya samar tapi matanya menyala merah terang. Dan di bawah bayangan itu, aku lihat sosok wanita berambut panjang berdiri diam, kepalanya menunduk. Rambutnya menutupi wajah, tapi darah menetes dari ujung rambutnya ke tanah. Senyum Pak Samad makin lebar. Dari mulutnya keluar darah segar yang menetes ke dagu. Dan entah kenapa, dari kejauhan aku bisa dengar suara bisikan pelan, "Gantian kamu, Mas Raffi." Aku langsung kabur sekencang-kencangnya. Nafasku terengah, dadaku terasa sesak. Langkah terasa kayak makin berat, tapi aku nggak berani berhenti. Aku baru berhenti setelah sampai di depan kos. Tangan gemetar waktu buka kunci kamar, dan begitu pintu tertutup, aku langsung jatuh duduk di lantai. Aku berusaha tenang, tapi otakku muter cepat. Potongan tubuh manusia di sumur itu bukan halusinasi. Dan itu artinya Yanto, tukang ojek yang hilang, mungkin jadi salah satu dari mereka. Aku teringat cerita Joko soal ember berisi darah dan tulang, dan semua potongan itu mulai nyambung. Daging sate yang terlalu lembut, pelanggan yang tiba-tiba hilang,
dan aroma amis setiap malam. Semuanya masuk akal sekarang. Warung sate itu bukan cuma tempat makan, itu tempat ritual. Tempat Pak Samad mempersembahkan tumbal untuk pesugihannya. Dan dari yang kulihat, dia nggak kerja sendirian. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, dan lebih lapar di baliknya. Sepanjang hari aku nggak berani keluar kamar. Setiap kali aku dengar suara di luar, aku langsung waspada. Sampai malam tiba, aku masih belum bisa tidur. Tapi sekitar jam 2 pagi, aku dengar suara langkah di luar kamar. Pelan tapi pasti, langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu ada suara yang sangat familiar. "Mas Raffi, belum tidur?" Itu suara Pak Samad. Aku langsung bungkam. Tubuhku membeku. Dari bawah pintu, aku bisa lihat bayangan 2 kaki berdiri diam. Lalu terdengar ketukan pelan, tok-tok, diikuti suara napas berat. Setelah beberapa detik, langkah itu menjauh perlahan. Tapi sebelum benar-benar hilang, aku dengar suara lain. Suara perempuan berbisik di luar jendela. Pelan banget tapi jelas. "Dia sudah memilihmu." Aku nggak tahu gimana aku bisa ngelewatin malam itu. Tapi satu hal yang pasti, setelah apa yang aku lihat di sumur dan di warung itu, aku sadar aku udah masuk terlalu dalam. Aku bukan cuma saksi lagi, aku udah jadi bagian dari cerita pesugihan itu. Dan sejak pagi berikutnya, setiap kali aku lewat dekat warung itu, aku bisa ngerasa seseorang menatap dari balik kain putih yang tergantung di dapur. Entah itu Pak Samad atau sosok yang hidup di balik sumur itu. Malam itu, aku udah nggak tahan lagi. Rasa penasaran campur takut bikin dadaku sesak. Aku sadar aku udah masuk terlalu dalam ke misteri warung Pak Samad. Tapi bagian diriku yang lain terus nyuruh buat cari tahu kebenarannya. Semua cerita warga, semua kejadian aneh, semua bayangan mengerikan yang aku lihat harus ada jawabannya. Jadi, aku nekat. Aku bawa HP, mode video nyala. Niatku cuma satu, rekam semua bukti. Jam menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Suara jangkrik terdengar sayup, angin malam terasa lembab, dan udara sekitar warung itu lebih dingin dari biasanya. Aku sembunyi di belakang kos, di balik papan kayu yang menghadap langsung ke arah warung. Dari celah sempit itu, aku bisa lihat jelas apa yang lagi dilakukan Pak Samad. Dia duduk bersila di depan tungku arang, HP menyala redup, tapi sinarnya cukup buat nampilin sesuatu yang bikin bulu kudukku berdiri. Di depannya ada sesajen lengkap kelapa muda, bunga 7 rupa, dan kepala kambing yang masih meneteskan darah segar. Pak Samad terus komat kamit. Suaranya kayak doa tapi bukan dalam bahasa manusia. Kadang terdengar lirih seperti desisan ular. Tapi yang bikin aku hampir pingsan, di samping arang itu, aku lihat jelas sepotong tangan manusia. Kulitnya udah gosong sebagian, jari-jarinya kaku, tapi kukunya masih utuh. Tangan itu dipanggang pelan di atas bara, dan setiap kali darahnya menetes ke arang, muncul suara letupan kecil, kayak bisikan halus. Asapnya tebal banget, pekat dan beraroma amis bercampur bau daging terbakar. Tanganku gemetar megang HP. Aku rekam semuanya, tapi jantungku berdetak begitu kencang, sampai rasanya mau pecah. Lalu dari dalam asap itu, muncul sesuatu. Sosoknya tinggi besar, lebih tinggi dari manusia biasa. Rambutnya panjang dan basah. Wajahnya setengah manusia, setengah ular, dengan mata kuning yang menyala di tengah gelap malam. Lidahnya panjang dan bercabang, menjulur keluar seperti mau mencicipi udara. Aku lihat dengan jelas makhluk itu menjilat darah yang menetes di batu altar. Suaranya lirih, tapi menusuk, kayak ada di dalam kepala. "Kau sudah menepati janjimu, Samad. Tapi masih kurang satu lagi." Pak Samad gemitar. Suaranya putus-putus, "Ratu. Mohon beri aku waktu lagi. Aku hampir dapat satu lagi. Aku janji." Tapi sebelum dia lanjut ngomong, makhluk itu mendesis keras. Matanya berubah makin merah menyala. "Janji tak bisa diulang. Samad, darah harus dibayar dengan darah." Aku nggak sadar kalau napasku makin berat. Tapi tiba-tiba, makhluk itu menoleh ke arahku. Tatapan matanya langsung menusuk, kayak menembus celah papan tempat aku ngintip. Seketika, mataku terasa panas banget, kayak terbakar dari dalam. Pandanganku buram, dan aku dengar suara dalam kepalaku, suara perempuan tapi dingin dan dalam. "Kau lihat ya? Sekarang giliranmu." Aku langsung bangkit dan lari sekuat tenaga. Nafasku ngos-ngosan. Tapi jalan gang itu terasa makin panjang dan gelap. Setiap langkahku terdengar bergema, padahal aku sendirian. Tapi di belakang, jelas banget aku dengar suara langkah lain, berat dan menyeret, diikuti suara desis panjang, kayak ular melata. Aku hampir jatuh waktu menabrak tong sampah, tapi nggak berani nengok. Suara itu makin dekat, lalu terdengar bisikan yang sama di telingaku. "Kamu udah lihat, sekarang gantian kamu." Setelah itu, semuanya gelap. Pas aku sadar, aku udah di rumah sakit. Tubuhku penuh luka lecet kayak habis diseret di jalan berbatu. Kepala pusing, dada sakit, dan HP-ku hilang. Warga bilang,
Mereka nemuin aku pingsan di pinggir jalan sekitar jam 3 pagi. Tapi yang bikin mereka kaget, di sepanjang jalan tempat aku ditemukan, ada bekas darah panjang menuju arah warung Pak Samad yang katanya terbakar malam itu juga. Menurut kabar dari warga, kebakaran itu tiba-tiba aja terjadi. Api muncul dari dapur dan nyebar cepat banget. Tapi anehnya, waktu petugas datang, api cuma membakar bagian belakang warung tepat di area tempat sesajen itu disimpan. Lebih aneh lagi, tubuh Pak Samad nggak pernah ditemukan. Nggak ada jasad, nggak ada sisa tulang, bahkan abu pun nggak ada. Cuma batu altar hitam yang masih hangat. Dan di atasnya ada bekas darah segar. Waktu aku keluar dari rumah sakit 3 hari kemudian, aku sempat jalan ke arah gang tempat warung itu dulu berdiri. Di sana cuma tersisa tanah hangus dan puing-puing kayu gosong. Tapi yang bikin aku nggak bisa napas waktu itu, aku mencium bau sate terbakar. Samar tapi jelas. Bau itu khas banget, perpaduan antara daging, arang, dan darah. Aku berdiri lama di sana. Angin sore berembus pelan. Tapi tiba-tiba udara berubah dingin. Dari arah puing-puing, aku dengar suara pelan banget, seperti bisikan dari dalam tanah. "Mau tambah sate, Mas?" Aku langsung mundur, tapi langkahku berat, kayak ada yang nahan dari belakang. Waktu aku nengok, nggak ada siapa-siapa, tapi di tanah, di antara sisa arang, aku lihat sesuatu tulang jari manusia yang masih utuh, seperti baru. Malamnya aku nggak bisa tidur. Di kamar, aku terus ngerasa diawasi. Tiap aku merem, aku lihat wajah Pak Samad dalam bayanganku. Senyumannya lebar, matanya merah. Di sebelahnya berdiri sosok wanita ular dengan tubuh melingkar. Di dalam mimpi itu, mereka duduk di depan tungku, dan ada satu piring sate di hadapanku. "Ini milikmu, Raffi. Giliranmu yang terakhir." Aku kebangun dengan keringat dingin. Tapi yang bikin aku hampir teriak, di meja kosku ada sate beneran. Masih hangat, dan aroma amisnya sama persis kayak malam waktu aku ngintip ritual itu. Aku langsung keluar kos, dan gak pernah balik lagi ke sana. Aku pindah keluar kota, jauh dari Bekasi. Tapi mimpi itu gak pernah berhenti. Kadang di malam Jumat, aku masih dengar suara desis halus di telingaku, kayak seseorang berbisik dari jauh. "Mau tambah sate, Mas?" Dan anehnya, setiap kali aku lewat warung sate Madura dimanapun, aku selalu lihat bayangan seseorang di balik asap arang. Wajahnya mirip Pak Samad, dengan mata merah menyala, sambil tersenyum ke arahku. Mungkin warungnya udah nggak ada, mungkin kebakaran itu udah lama padam, tapi pesugihan itu belum selesai. Dan aku tahu, suatu malam nanti entah di mana, warung sate itu bakal buka lagi. Dan kali ini, aku nggak yakin bisa kabur untuk kedua kalinya. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita. Itu adalah kebetulan semata.